di video kali ini saya akan membahas tentang Slack dan DHCP IP versi 6. Langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya sedang menyiapkan beberapa teori atau beberapa pembahasan tentang Slack dan DHCP versi 6. Kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu Slack. Kita memperkenalkan terlebih dahulu Slack itu apa. Slack adalah Stateless Address Auto Configuration atau sistem atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan states dari komunikasi sebelumnya, dan tidak ada device ataupun server yang mencatat atau mengelola pembagian IP versi 6 ke klien. Oke, untuk selanjutnya ada Slack Only, yaitu Stateless Address Auto Configuration. Muter mengirimkan pesan RA atau kita sebut muter advertisement untuk memberikan informasi IP versi 6 addressing, yaitu memberikan yang pertama network, yang kedua prefix, yang ketiga default gateway. Nah, host membuat alamat GUI sendiri atau kita otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP versi 6. Selanjutnya Slack with DHCP. Nah, Slack itu ada kombinasi dari DHCP IP versi 6, yaitu kombinasinya yaitu stainless dan stateful. Membuat alamat host ada sendiri Slack dan meminta informasi tambahan seperti DNS, NTP, dan lain-lain. Saya hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola ataupun mencatat IP versi 6 klien. Nah, di sini ada pesan paket RA. RA itu router advertisement adalah paket ACMP versi 6 yang dikirimkan oleh router ke jaringan lokal dan untuk memberi tahu informasi IP versi 6 address. Nah, di sini ada beberapa contohnya, yaitu A itu addressing auto configuration atau kita bisa sebut stainless, O itu order config flag combination, dan M itu manage addressing configuration atau kita sebut stateful. Nah, di sini ada kombinasi dari paket RA itu sendiri, yaitu untuk Slack Only. Di sini kita bisa lihat, yaitu untuk A itu seperti yang tadi, address auto configuration itu bersifat stainless. Nanti untuk Only ini bisa ada stainless dan combination. Nah, di sini untuk yang kedua dia kombinasinya combination dan combination, dan yang ketiga ini ada yang namanya stateful dengan combination, sama dengan Slack dan DHCP versi 6 juga sama. Oke, kita langsung selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan dari paket RA dan paket RS. Nah, untuk paket RS itu router cache adalah paket permintaan dari host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IP versi 6. Nah, berbeda dengan paket RA, dia adalah untuk dikirimkan oleh router ke jaringan lokal, sedangkan untuk RS atau kita sebut solicitation adalah permintaan dari host untuk router, yaitu mengirimkan informasi ke configuration IP versi 6. Oke, untuk selanjutnya ada proses to generate interface ID. Nah, di sini ada pertama randomly generate, yaitu dibuat secara random dan unik. Nah, untuk saat ini dia harus dibuat dengan random dan unik, begitu teman-teman. Namun kalau tidak dibuat dengan random dan unik, itu harus dibuat ulang lagi. Nah, itu kedua yaitu EUI 64 dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host dengan memasukkan angka hexadesimal seperti FFFD di tengah IP versi 6. Nah, berbeda seperti yang tadi, dia harus secara random dan unik. Ya, untuk random dan unik ini dia harus menggunakan tidak harus menggunakan MAC address juga. Dia juga harus ada yang namanya interface ID atau juga bisa MAC address. Itu tergantung dengan kondisinya, teman-teman.
Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada duplicate address detection. Nah, untuk address ini dia memiliki detection duplikat, teman-teman. Nah, di dalam jaringan stainless, host dapat memverifikasi bahwa IP versi 6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Proses DED digunakan host untuk memastikan bahwa GUI IP versi 6 bersifat unik. Untuk menjalankan DED, host mengirimkan pesan TCP versi 6 Network Certification atau kita sebut NS dengan alamat multicast yang dirancang khusus yang disebut dengan alamat multicast certification not. Jika tidak ada device yang merespon dengan NA message, maka sudah bisa dipastikan bahwa IP versi 6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan. Tetapi jika ada yang merespon, maka alamat tersebut tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik, teman-teman. Oke, cukup sekian untuk teori atau pembahasan Slack dan SCP versi 6, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja ke praktek Slack itu seperti apa. Nah, untuk konfigurasi Slack ini mudah saja, teman-teman. Oke, kita saja ke bagian footer, kita kali kita langsung praktekkan saja konfigurasi interface kita masukin versi 6 ya. Ada kesalahan ini saya saja di bagian ini dilakukan kita exit terlebih dahulu. Kita coba di bagian sini sini belum ada muncul configuration IP versi 6. Nah, untuk cara kita konfigurasi Slack ini biasanya kita hanya config unicast setting saja, teman-teman. Karena untuk Slack ini dia hanya memberi host secara sendiri, teman-teman. Setelah itu kita akan coba lihat di bagian sini IP configuration. Nah, tulisan bagian sini untuk konfigurasi sudah selesai, teman-teman. Mudah saja kan, teman-teman. Di bagian sini IP versi 6 successful. Nah, untuk konfigurasi Slack ini mudah saja, hanya seperti itu saja, teman-teman. Hanya ditambahkan IP versi 6 unicast.